Oke, Palisade atau Hyundai Santa Fe yang terbaru. Palisade juga ada harga yang mirip dengan Hyundai Santa Fe, harganya 800-900 jutaan. Jadi untuk model mirip jadinya, karena Santa Fe ini ukurannya membesar seperti ini. Dan di tipe ini tipe yang XRT, dan ini Santa Fe Signature, sudah yang tipe hybrid 1600 hybrid, dan yang XRT dia diesel turbo. Kita langsung saja cek untuk yang Santa Fe. Jadi untuk desainnya sangat boxy dengan ban dia ukuran 20 inch 255 45R20. Di sini ada kamera 360-nya. Kita coba cek bagian dalamnya dulu. Wah, di bagian dalamnya ini mewah sekali. Dengan lampu bagian ambient light-nya sangat memanjang. Di sini juga melengkung. Jadi kekinian sekali. Dengan audio Bose. Di bagian atasnya untuk auto dimming, di sini untuk ada SOS, jadi blueLink sudah ada. Di sini untuk bagian kacanya bisa dibuka kiri kanan. Jadi di belah dua kacanya mirip seperti Palisade untuk sunroofnya. Sunroof jadi bisa dibuka. Dan untuk bagian dalam lagi kita coba nyalakan dulu engine-nya seperti ini. Saat ditekan pertama, tekan kedua, dia akan menyala seperti ini. Karena dia EV, saya tekan seperti ini, dia tidak ada bensin yang menyala, sudah langsung ready dengan kunci seperti ini dengan logo Hyundai. Menarik kuncinya dengan tombol lock, unlock, hold untuk menyalakan. Di bagian sampingnya untuk buka power back door ya, di hold juga. Dan bagian dalamnya ini tadi untuk menu-menunya sudah hybrid. Kita nyalakan AC-nya dulu, dia sudah dual zone. Dan ini juga menarik, masih tombol fisiknya banyak. Saya suka tombol fisik seperti ini. Dari paling low sampai paling high. Tadi high-nya pun ya 20. Oh nih, akhirnya mesin bensin menyala karena mungkin baterainya butuh power. Sini sudah menyala mesin bensinnya. Oke, lengkap di sini tadi bagian depannya langsung peta media hybrid. Kiblat ada, telepon, proyektor ponsel. Jadi tampilan ponsel bisa langsung muncul di sini. Untuk kursi mode cuci mobil, nah ini untuk teman-teman bisa pilih untuk bagian wipernya bisa diangkat. Kita klik back lagi, panduan mode diagnostik seperti ini. Oh, mesti ke bagian blueLink connect dulu, saya tidak perlu untuk connect kendaraan. Tadi untuk kendaraannya bisa cek seperti ini. Jadi bisa diatur melalui bagian layarnya, banyak sekali bantuan drive mode, eco, dan ini ada tombol-tombol juga untuk bagian suhu pun juga ada tombol. Jadi di layar, pintu, lampu, oke, koneksi umum, cluster, kita bisa ganti cluster seperti ini, pemilihan temanya, cluster, tampilan tachometernya kita bisa atur seperti apa. Ini juga tergantung dari drive mode-nya. Oke, teman-teman bisa cek. Ini kita ganti drive mode-nya ada di bagian bawah. Seperti ini atau eco. Dan untuk modenya di sini kita bisa ganti juga. Untuk mode-modenya mode-modenya di sini suhu mesin, untuk kompas, ini tadi untuk saat di perjalanan misalnya memakai ADAS-nya tadi bisa terlihat. Di sini bisa cek di sini. Oke, tadi ini bisa adaptif ADAS-nya lengkap. Jadi untuk menyalakan, untuk plus minus ini tambahkan kecepatannya saat sudah menyala cruise controlnya. Ini ADAS-nya jadi bisa mengikuti mobil depan dia mengerem, ataupun mobil depan jalan dia akan jalan lagi dengan set, dengan misalnya kita pakai kecepatan 80 km per jam. Ini untuk klik OK. Di sini untuk modenya, di voice controlnya untuk volume, untuk ganti channel. Ini modenya tadi untuk misalnya masuk ke radio. Coba cek dulu untuk radionya. Audionya nih kita coba cek, nyalakan. Oke, suaranya mantap, suaranya kencang, Bose, suaranya bagus, tidak ada kendala sama sekali untuk suaranya. Untuk hazardnya seperti ini, dia berkedip mengikuti dengan iramanya. Ada setup tadi untuk drive only, front, rear kita bisa pilih. Untuk suhunya auto hold, untuk desain control kamera kita bisa cek kamera 360-nya. Untuk sensor parkirnya kita bisa nyalakan, matikan.
Dan kita cek lagi untuk UVC ini apa di sini. Jadi bisa untuk membunuh kuman-kuman virus memakai alat kotak UVC di sini. Jadi ada lampu untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sini. Kita untuk glove boxnya ini tadi sudah soft opening. Di sini juga ada bagian lampunya terang. Bagian tombol lock unlock drive untuk bagian power window-nya sudah auto up, auto down. Di sini juga lengkap dengan lampunya secara manual, tapi nyala matikannya. Kita cek lagi di sini bisa pakai memory seat-nya 1 2 di sini untuk stabil kontrolnya, untuk buka bagian power vectornya, untuk rem parkirnya, untuk bagian tools transmisi jika teman-teman mau jalan kita geser ke atas, untuk mundur kita ke bawah, untuk P kita tekan tombol di sini, tombol P-nya kita matikan. Untuk logo Hyundai-nya tidak ada, pakai logo Morse, ini logo H. Sudah airbag lengkap dan dia klaksonnya bagus. Ini setirnya tebal. Ada pedal shift-nya juga lengkap di sini. Pedal shift-nya 8 percepatan dan bukan CVT. Ya, ini bukan CVT. C-charger, jadi charger wireless ada 2, tidak rebutan lagi. USB Type C, kita bisa pilih USB Type C-nya mau transfer data misalnya untuk teman-teman mau transfer MP3 atau MP4 atau only for charging. Di sini juga sama tadi charger. Bagian bawahnya juga ada bagian lighternya. Oke, lighter 1 di sini, tray-nya sangat besar. Di sini 2 untuk cup holdernya juga besar, ada pengikatnya. Di sini untuk bagian konsol tengahnya ada lampunya lagi. Wow, ini juga cukup dalam. Ada tray-nya yang bisa diangkat dan masuk ke konsol. Ini dia konsol yang menarik. Jadi ada konsol yang bisa kita tarik. Nanti saya bakal tunjukkan bagaimana konsol itu. Ini jadi bisa jadi ruangan tersembunyi. Ini saya tutup kembali, tapi saya buka tray-nya dulu. Ini tidak ada lagi. Untuk joknya full kulit. Di sini bisa dinaik turunkan, tapi tidak bisa maju mundurkan. Kulit, ada supportnya juga. Untuk bagian cup holder di bawah, bottle holdernya ada 1 di samping untuk taruh barang. Ada bagian lampu merahnya untuk head adjuster, bagian seat belt. Oke, untuk bagian liningnya hitam, tapi ini lembut. Lampu-lampunya, oh soft touch di sini. Ya, oke. Jadi bisa dimatikan secara individual seperti ini. Menarik sekali. Di sini untuk bagiannya soft touch ini bagian hard plastik. Semuanya sudah auto up and down. Untuk bagian atur spionnya, untuk child locknya di sini. Oke, jadi termasuk ditekannya agak lama. Untuk bagian pilar sampingnya ini juga walaupun tebal, tapi ini ada kecil-kecilnya lagi. Tidak ada namanya blind spot yang cukup besar. Dan uniknya ini dashboardnya juga jaraknya dekat. Jadi ada yang jaraknya jauh, tapi jadinya blind spotnya cukup. Tapi ini jarak dekat dan kaca melengkung. Kaca melengkung ini juga sangat membantu dibandingkan kaca yang flat. Mungkin untuk mobil-mobil yang mewah, kaca melengkung di bagian kisi-kisi udara lengkap, bisa dari atas, dari bawah. Ada penghangat di bagian belakangnya. Di sini joknya sudah perforated. Oke, ini reflektor. Jadi ini agak lama indukturnya karena fitur-fiturnya banyak. Ini bisa kita masuk untuk pegang gripnya ke atas, tapi entah kenapa ini agak sulit. Mungkin mobilnya mesti dalam kondisi menyala. Di belakangnya ini lengkap. Ada bagian blindnya. Blindnya ini panjang, bukan yang pendek, tapi ini panjang sekali. Sampai ke bagian samping kaca kecil pun tutup. Ini juga sama, bagian soft touch-nya di bagian ini keras. Ada 2 cup holder, 1 bottle holder. Speaker lagi, di sini tidak ada tweeter. Ada AC di bagian sampingnya. Di sini tadi bagian belakangnya ini hard plastik, sayang sekali kena kaki sakit. Ini bagian kantongnya seperti ala-ala di pesawat. Ini kita mundurkan, apakah bisa dimundurkan? Oke. Ini untuk ke depan. Tombol ini untuk ke depan tadi. Oke. Atau pakai tombol ini.
untuk ke depannya. Oh, di elektrik. Ya seperti ini bagian openingnya. Saat masuk ke dalam seperti apa? Wah, sangat tinggi sekali ini untuk masuk ke dalam. Tapi untuk saya tinggi 180, belakang mentok. Ini belum sampai ke belakang sekali. Saya posisi yang di tengah-tengah. Di bagian belakang akomodasinya cukup lengkap, ada USB Type-C, ada AC, ada cup holder, ada lampu di sini juga. Lampunya sudah LED pasti semuanya. Seatbeltnya fix. Di sini kita bisa adjust. Oke, rebahnya bisa kita adjust. Di sini, oke, ada 12 volt untuk charging, untuk yang lainnya. Di sini untuk bagian holder untuk seat belt sama di bagian kanan juga seperti ini, dan ada tombol untuk mengatur suhunya rear AC. Di sini ada lubang untuk taruh bagian parter shelf-nya. Jadi biasa ditutup untuk cover biar tidak terlihat jika kita bawa banyak barang. Di sini ada bagian kirain grip. Ini ada speakernya. Lampu juga sama tadi untuk bagian kaca, yang bagian belakang mati kacanya, tapi bagian depan bisa dibuka sebagai sunroof. Belakang jadi moonroof saja. Sini ada top tether untuk ISOFIX 2 kiri kanan. Di bagian tengah sini ada bagian handle-nya. Dan untuk bagian ini apakah ada tombol? Nggak ada. Ini tidak ada hook lagi untuk maju ke depan. Apakah ada tombol? Nggak ada juga. Jadi harus bergantung ke orang yang di depan untuk keluar masuknya. Coba mundurkan kembali. Oke. Saya tidak menemukan di sini untuk lock. Oke, seperti ini. Kita coba dari samping. Mungkin untuk duduk bagian belakangnya, kursinya juga cukup besar. Pastinya di sini sudah disc brake besar dengan ban Kumho. Claddingnya, lampunya sampai ke bagian samping. Bagaimana teman-teman sudah bisa mencerna dengan baik lampu mobil Santa Fe atau masih senang dengan Palisade yang model konvensional? Bagian atasnya ada lampu untuk high mount stop lampnya. Dia sudah shark fin dengan handlebar beneran, bisa ditaruh untuk barang. Di bagian belakangnya ada bagian garis-garis penghangat kaca. Hyundai logonya sudah di black seperti ini. Jadi tampang sangar dengan kamera. Untuk bagian lampu-lampunya nanti saya coba cek lagi. Seperti ini. Ini dia parter shelf-nya. Ini kita bisa lipat, misal sebelah kanan. Oke, sepertinya dalam kondisi mati. Tadi saya coba nyalakan. Oh, tadi loading sepertinya. Ya, saya coba nyalakan dulu. Tombol untuk lock unlock-nya pakai tombol. Sayang sekali belum ada yang pakai sensor, jadi kita menjauh. Kita coba nyalakan dulu. Untuk lampu-lampunya kita coba cek nyalakan seperti ini. Apakah sudah menyala? Di sini juga ada bagian jika ada kendaraan lewat, dia bakal kasih warning, lampu sein. Lampunya pindah ke bagian bawah tadi seperti ini. Oke, satu lagi saya lupa untuk hazardnya. Hazardnya saat dinyalakan seperti apa lampunya? Oh, nih mesin bensin nyala. Wow, sangat juga untuk bagian saat dinyalakan. Hazardnya di bawah. Di bagian atas nih ada lampu-lampunya. Di sini tombol untuk power back door-nya bisa di lock juga. Ini untuk teman-teman jika lock bagian dalam bisa buka seperti ini. Nih bagian ini dibuka dan bisa ada pengunci manual untuk di unlock. Kita tutup kembali. Oke, lampunya pindah lagi ke atas seperti ini. Tadi untuk bagian saat dibuka seperti ini lagi dari samping. Jadi dia hampir tegak lurus bagian sampingnya ini.
kita coba rebahkan, dan ini sangat luas ya, luas sekali. Tapi sayang sekali bagian belakangnya di manual, parcel shelf-nya juga tidak bisa disembunyikan, posisinya seperti ini jadinya. Jadi mungkin ini jika tidak bawa barang dipasang saja biar tidak mengganggu. Menyulitkan. Ini bisa dibuka lagi. Sepertinya di sini untuk bagian ini bagian aki, karena akinya tadi teman-teman lihat, nanti bakal cek ini untuk bagian dongkraknya, dan ya sangat sempit di sini. Ini untuk bagian bassnya, subwoofernya, karena di depan untuk mesin bagian hybridnya, jadi tidak ada ruang lagi untuk teman-teman menaruh barang. Di sini tadi tempat yang tersembunyi saya bilang. Kenapa ini tidak bisa dibuka? Sudah terbuka, ternyata agak dalam. Nah ini dia, nyambung dengan atas dan bawah. Menarik. Jadi bisa taruh barang, ngambil dari sini atau ngambil dari atas. Di bagian drivernya kita bisa maju mundurkan seperti ini. Ada USB charging juga, USB Type-C, ada hook di sini. Menu sangat banyak, karpet juga sudah dapat. CKD. Di sini ada penghangat level 1, 2, 3, penghangat, bukan pendingin. Sayang sekali. Ya, seperti ini tampilan untuk dashboardnya. Kita lanjut ke Palisade. Oke, sebelum ke Palisade, ini saya lupa kasih tahu, dia bisa di tilt steering, teleskopik, bisa maju mundur, jadi jaraknya pun ya cukup jauh, bukan yang terjauh. Dan untuk relax mode-nya pun juga ada seperti ini. Jadi untuk text support-nya ada di kiri kanan. Di sini untuk tombol support-nya ada lumbar support 8W, kita bisa tekuk seperti ini. Jadi semuanya sudah elektris. Nih tadi untuk leg support-nya. Jadi dimajuin, dimundurin. Ini kita bisa keluarkan leg support-nya atau dimasukin lagi. Kita coba lihat mesinnya dulu. Ini dia tadi untuk wipernya tidak bisa diangkat, harus masuk ke service mode baru bisa diangkat. Untuk spraynya juga tipenya yang menyebar kecil-kecil. Kita coba cek bagian depannya. Ini saat lampu dinyalakan. Wah, dengan logo H-nya di sini ada bagian yang bisa dibuka tutup secara otomatis jika membutuhkan udara yang lebih. Ini lampunya bisa menyala, memanjang. Untuk membukanya di sini tadi tuasnya dia udah pakai pegas kiri kanan. Pegasnya ini dia hybrid 1600 cc turbo Smart Stream G. Di sini untuk motor listriknya tidak ada aki. Tadi akinya di bagian belakang karena ya space-nya sudah sangat penuh. Untuk air intake-nya di sini lengkap dengan powernya sangat besar, sekitar 200-an dan torsinya 300-an, jadi sangat oke sekali. Ada peredamnya juga. Kita lihat lebih lanjut, lebih dalam seperti ini untuk mesinnya. Kita lanjut ke Palisade. Oke, udah 3 kali saya masih bertahan di Santa Fe. Di sini ada lampu lagi, indikator saat malam hari. Ini tombolnya saat di lock seperti ini. Kita juga bisa pakai tombol di sini. Jadi ya ini sebelum dikantongin ini sangat ringan kuncinya. Kita unlock seperti ini, lock seperti ini. Saat di lock terus kita bisa hold untuk menyalakan. Oke, ataupun buka bagian bagasinya, entah kenapa ini tidak menyala. Dan kita lanjut ke Palisade. Ini dia Palisade dengan kuncinya. Mana kuncinya Palisade ini? Palisade ini tipenya XRT. Ya, XRT-nya beda dengan yang ada di US. Dia XRT untuk bagian body kit saja, tidak dengan engine yang berbeda. Dengan part XRT ya ganti velg oke lah. Ini masih memakai kunci yang tipe lama seperti ini. Bisa lock, unlock. Kita coba lock, kita unlock, kita coba hold di sini. Apakah bisa untuk membuka? Oke, bisa membuka juga.
Ya, bagian bagasi pembukaan lebih besar di Santa Fe. Tadi Santa Fe sangat besar. Ya, karena tipenya dia lampunya sampai nempel di bagasi. Jadi bisa buka lebih besar, lebih rendah bibir pembukaan bagasinya. Di sini lebih konvensional. Dengan bagian mufflernya juga masih kelihatan ada 2. Untuk bagian tadi, bagian ban serepnya di bagian bawah, dia sepertinya full size tapi pakai ban kaleng. Kalau yang samping ini ya dia space saver. Ada sensor-sensornya sampai di corner juga sensornya. Kalau ini sensornya ya tidak ada di corner, hanya sensor bagian belakang saja. Tapi bagasinya lebih luas ya pastinya karena ini lebih besar dimensinya, dan untuk kastanya juga lebih tinggi dibandingkan si Santa Fe di Palisade ini XRT. Ini dia yang didapat jika teman-teman membeli XRT. Ada fire extinguisher, ada P3K, ya dapat karpetnya. Ini karpetnya ada yang udah dipasang. Di bagian belakang bawahnya lagi, apakah bisa diangkat? Oke, masih ada yang bisa diangkat lagi. Ini cukup berat. Ya, ada parcel selfie tapi bisa disimpan. Dan ada bagian dongkrak dan alat-alat tools yang lain. Ini lebih besar. Ya memang mobil lebih besar, tapi ya itu. Jadi tinggal teman-teman pilih dengan harga. Mungkin tadi Santa Fe ini harga 800 jutaan yang tipe termahal, atau yang tipe terendahnya yang 900 jutaan, atau tipe yang paling tinggi ini sekitar 1,1-an. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Ini ada hook juga untuk bagian seat beltnya, seat belt bagian baris 3. Jadi ada 3. Kalau tadi yang Santa Fe hanya 2 penumpang di bagian baris 3, ini baris 3 bisa 3 penumpang. Ada top tethernya juga, ada 12 volt 180 watt di sini untuk melipat bangku. Kita coba lipat bangkunya seperti itu. Di sini untuk lipat bangku yang baris 3 dia pakai yang secara manual. Ya masih oke lah. Bisa lipat rata. Tarik lagi seperti ini. Oh, di sini ada bagian pengikat juga, ada velcro-nya. Menarik. Bannya dia tipenya memakai Bridgestone Dweller, dia 20 inch juga, 245. Oh, lebih gede sih Santa Fe 255. Tapaknya ini 245 50 R20, pastinya cakram. Oke. Di sini ada cladding-claddingnya. Bentuknya bagian sampingnya dia pakai chrome. Ini juga ada sensor di bagian benar-benar di samping tulisan Santa Fe. Ini handle-nya sama di bagian pintu, bukan di bagian kaca lagi. Jadi untuk sudut orang untuk melihat lebih bagus. Blind spotnya berkurang. Spionnya juga lucu. Di sini ada lampunya, di sini lampu lagi terpisah. Dan XRT itu bagian velgnya juga berbeda, warna hitam dengan modelnya pasti juga berbeda. Ini kita coba masuk bagian dalamnya. Ini dia untuk bagian dalamnya. Oke, bagian dalamnya ini juga ada memory seat-nya. Di sini bagian soft touch-nya. Oh, soft touch lebih banyak. Sini juga soft touch. Kalau bagian Santa Fe di sini sudah hard plastik. Ya, balik lagi. Kastanya berbeda. Tapi ya itu teman-teman tinggal pilih dengan fitur lebih banyak dengan harga lebih murah, atau beli Palisade harga lebih mahal tapi balik kayak gini pastinya lebih nyaman. Dan mesinnya yang masih mesin, saya bilang ini salah satu mesin badak. Nanti kita lihat mesinnya seperti apa. Ini kita coba nyalakan. Oh, radionya coba kita matikan. Kita konfirmasi dulu. Bahan bakar tidak cukup. Tidak. Blueling nanti jangan diaktifkan. Bagian tengahnya langsung ada jam, ada map. Oke, ini masih agak jadul tampilannya. Suhu, mode valley, setelan. Kiblat juga masih ada. Suara, profil pengguna kendaraan. Ini setelan berkendara, driver safety, driver attention warning, parking safety, cluster, suhu, kursi, lampu semua bisa set di layar. Di bagian sini juga tombol-tombolnya semua lengkap. Ini tombol untuk hazardnya, volume untuk tombol untuk tracknya, engine startupnya di bagian samping. Di sini untuk bagian dual zone climate controlnya, real climate-nya kita bisa atur di sini untuk rear defogger. Untuk bagian
parkirnya kita bisa cek. Kita masuk ke setting menunya dulu. Di sini kita coba cek lagi apakah bisa kamera. Oke, kamera 360. Kamera 360. Di sini untuk drive mode-nya kita bisa atur Smart Eco Smart Comfort Sport. Di sini ada penghangat, ada pendingin juga. Ini sangat cocok di Indonesia untuk pendingin hangat ya, tidak perlu lah. Di sini untuk tombol-tombol juga untuk bagian transmisinya. Ya, jadi sebetulnya lebih enak di sini saya bilang tombol transmisi. Bagaimana dengan teman-teman kalian? Apakah tombol yang ada di bagian setir atau yang masih ada tuas yang berdiri tegak atau yang tombol saja? Saya sih lebih milih tombol, lebih simple. Untuk bagian konsol tengahnya juga di sini sangat besar. USB standar ada, C charging ada satu di sini. Untuk bagian cup holdernya kita bisa buka, bisa tutup. Jadi ya tergantung penggunaan, kita bisa push di sini untuk tutup, buka tutup biar terlihat lebih rapi lagi. Di bagian depan sini ada konsol. Untuk bagian mid suara ada, dia juga sudah Bose sepertinya, Bose atau Infinity. Oh, Infinity di sini. Dengan stability controlnya, sini parking brake-nya bisa untuk bagian buka, bagian bagasi. Ini untuk buka bagian kap mesinnya. Untuk bagian ini untuk bagian tekanan bannya. Tadi untuk penggunaan orang banyak atau tidak, teman-teman bisa perhatikan di sini tekanannya 35. Pastinya ada tire pressure di sini. Coba kita cek. Driver info untuk kompas, tire pressure ada. Ini untuk saat ADAS dipakai. Ada bagian pedal shiftnya, tuas untuk rear wiper. Ini untuk depan kita bisa atur. Intermittennya juga di bagian sini. Tadi tidak fokus. Di sini untuk bagian lampu perlampuannya bisa auto. Kita coba auto saat dinyalakan. Kita cek untuk bagian di sini seperti Hyundai pada umumnya. Di zamannya ini kita bisa cek untuk bagian sudah bisa tilt teleskopik, dan ini jauhnya mirip dengan si Santa Fe. Oke. Kita lanjut lagi, tadi konsol tengahnya yang belum terlihat. Wow, cukup dalam di dua. Apakah dua? Oh, satu lagi USB Type C di sini untuk lighter. Di sini tray-nya bisa kita angkat. Ya, ini besar, sangat besar konsol tengahnya. Bagaimana dengan glove box-nya? Sudah soft opening dengan lampu. Oke. Bagian atasnya. Ini dia. Jadi maaf ya, ini sangat banyak sekali. Menu-menunya mungkin ada yang terlewat juga. Apakah? Oh, ini masih tombol SOS blueling. Ini untuk buka sunroof. Ya, ini juga bagian yang hard crush, jadi menahan panas cukup lebih oke. Kita coba close bagian kacanya saja. Oke, seperti ini. Tutup. Jadi manual, bisa tutupnya seperti ini manual. Ini untuk bagian kacanya. Oke, sudah langsung nyala, tidak manual, jadi sudah otomatis. Ini untuk ADAS-nya. Untuk bagian kaca tengahnya sudah auto dimming pastinya, dengan tipe yang frameless. Ini juga sama seperti ini. Ya. Saat dinyalakan, kita coba cek saat dinyalakan seperti apa. Ya, mesin diesel. Sayang sekali dia punya bensinnya udah mau habis. Kita coba mundurkan. Jadi saat mundurkan, kita klik tombolnya, misalnya kita mau R. Oke, langsung R sini, langsung mundur. Kita mundurkan. Tapi kita belum bisa mundurkan karena ada beberapa yang saya belum matikan. Oke, jadi saya matikan kembali. Saya tutup kembali. Jadi saat P dia langsung ke rem parkirnya otomatis harusnya. Ya, tidak ada logonya lagi. Sudah nyala tadi langsung. Sini masih ada bagian. Oke. Kita coba tutup dulu. Bagian belakangnya. Ini pintunya kita tutup dulu. Kita mundurkan.
kita nyalakan, injek rem dulu. Pas injek rem kita klik start engine, baru kita klik R, dia akan mundur. Oke, dia akan mundur seperti ini dengan sensor-sensor yang ada. Oke, sepertinya cukup. Nah, kita matikan kembali. Dia bagian kursinya dia burgundy warnanya seperti ini. Jadi ya tergantung teman-teman suka atau tidak. Ada pilihan warnanya, mau hitam pun juga ada. Di sini sudah perforated. Di bagian samping tadi saya tidak melihat ada ambient light-nya. Mungkin bisa kita nyalakan kembali. Oke. Untuk bagian sampingnya sini ada bottle holder. Bagian bawahnya kita cek, ada lampunya juga. Luas di bagian bawahnya sini. Ada USB ataupun port 12 outlet. Jadi ada 2 di depan, di tengah, sudah ada 3 di belakang, 1 lagi. Jadi sangat luas sekali. Untuk saya 180 cm ini sangat oke. Dudukannya di sini 8 way, kita bisa atur maju mundurnya. Ada leg support? Oh, tidak ada leg support. Di sini sudah auto up and down. Di sini untuk locknya, untuk bagian spionnya. Di sini ada child locknya. Untuk kaca atau child lock kita bisa tekan yang lebih lama. Tapi ini masih unik, masih ada tombol yang secara manual. Kita coba buka untuk kaca spionnya. Kaca spionnya seperti ini. Apakah blind spotnya oke? Ya, cukup oke. Masih bisa terlihat bagian sampingnya dan kacanya pun cukup besar. Dan tadi jarak dari kacanya pun melengkung. Jarak dashboard ke kaca ini sangat dekat, hampir 1 jengkal lebih. Ya itu lebih enak dibandingkan yang jaraknya jauh dari dashboard. Ya, pintunya pun berat. Di bagian pintunya yang menarik, ini juga sampai ke bawah, jadi tidak mengotorkan kaki saat keluar. Karena ada yang tipenya ini keluar. Kalau ini tipenya yang di pintunya yang dia masuk ke dalam, jadi di sini ada karetnya biar tidak mengotori kaki. Di sini ada seal plate-nya juga, tadi tombol. Di sini ada leg support-nya juga. Bisa lihat leg support-nya di sini. Maju mundurin, ada lumbar support-nya juga. Dia tipenya seperti piano. Untuk bagian pedalnya, ada bagian footrest-nya, untuk bagian remnya. Ini fuse box di bagian bawahnya. Ini lampu beneran jadi menyala, bukan reflektor. Jadi terlihat saat malam hari. Kita cek bagian belakangnya. Bagian belakang di sini ada 2 cup holder, ada yang besar kecil. Di sini ada bagian untuk blindnya biar lebih aman. Di sini menarik. Di sini juga masih soft touch semua dengan tweeter di bagian samping, di bagian belakangnya. Kita coba cek. Wah, ini lebih luas. Ini saya paling mundur, ini paling maju. Dan suhunya pun bisa diatur lagi. Di bagian belakang ada penghangat, pendingin. Sini ada dual volt lagi, 4. Saya udah menemukan 4. Untuk AC-nya itu di atas kepala seperti ini. Jadi lebih enak mana, di atas kepala atau yang bagian samping seperti Santa Fe? Ini ada pastinya Isofix lengkap. Oke, ini masih mesti pakai tuas untuk diangkatnya. Di bagian belakangnya kita coba cek untuk bagian belakangnya. Oke, saya 180 bagian belakang. Ini tadi mentok paling belakang dan masih ada space-nya. Jadi ya memang lebih luas. USB Type C, di sini ada 2 cup holder. Di sini ada speaker, ada AC lagi di bagian kepala. Kepalanya belum mentok. Di sini ada bagian, apakah ini? Apakah lampu atau speaker ini? Mikrofon biar bisa ngomong dari depan, biar ada suara. Mungkin yang ada beberapa model seperti itu. Di sini untuk bagian kisi-kisi, untuk part shelf-nya dia sudah tipe yang captain seat. Di sini gundukan masih ada. Ya, tapi oke lah, masih rendah dan kaki saya lumayan tertopang dengan baik walaupun bukan yang terbaik. Mirip dengan Santa Fe tadi. Di sini bagian kakinya cukup tertopang, jaraknya masih ada dikit saja, tapi ini sudah oke sekali, nyaman.
Ini ada bagian tengahnya karena ya ini masih mesin diesel, ada tangki bensinnya juga yang cukup besar. Di sini speakernya Infinity bottle holder dengan tombol yang auto up sampai ke bawah, ya auto up lagi, auto down. Jadi teman-teman, seperti inilah mobil yang saya review dan sangat menarik sekali. Dua mobil besar dari Hyundai. Tergantung kebutuhan. Teman-teman pilih seperti mana. Ini tidak ada lampu-lampu. Di sini ada lampunya, tapi lampunya bagian depan saja. Di sini lampu saat malam hari, di sini tidak ada. Ini coba kita cek untuk nyalakan lampunya. Mungkin bisa lebih terlihat. Mungkin ini karena auto ya. Kita coba cek lampunya saat dibuka. Di sini untuk bagian sensor warning ada kendaraan atau tidak. Ini juga mesti pakai bagian servis biar bisa wiper diangkat. Ini dia lampunya saat dinyalakan. Lampu DRL-nya di samping dengan 3 proyektor, 2 tadi dipakai buat lampu depan dan 1 lampu untuk lampu jauh. Wow, ini grillnya sangat besar sekali. Dan di sini tuasnya, apakah dia sudah pakai pegas? Iya, sudah pakai pedas. CRDI 16 valve 2200 diesel. Pegasnya ada 2. Akinya di depan 90 ampere hour. Cukup besar. Di sini untuk bagian sudah pakai hidrolik, ada minyaknya juga untuk biar meredam getaran dari mesin. Coolant di bagian samping sini cukup rapi, ada peredamannya juga, dan tutup di sini. Oke, terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel, tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan vote. Teman-teman pilih mana? Santa Fe atau Palisade?